Mohon perhatian bagi umat yang membawa lilin untuk diberkati pada hari ini, silahkan taruh di meja kaca di depan. Bagi umat yang membawa lilin untuk diberkati pada hari ini, yang akan kita pakai sepanjang tahun ini, silahkan taruh di depan. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Pagi ini kita berlatih untuk Mazmur minggu ini.
Lagu pembuka puji syukur 334. Kini kami menghadapmu, kami umat milikmu, satu di dalam Yesus Kristus, agar kuduslah kami. Tuhan, kuatkanlah iman dan harapan padamu. Nyalakanlah di hati kami api cinta kasih-Mu. Pun kini kami hadiri pesta dan kurban putra-Mu. Kini kami pun menyadari sungguh agung kasih-Mu, hingga Kau utus putra-Mu menyelamatkan kami. Kami bersyukur pada Dikau kini dan selamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama roh. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita memasuki hari Minggu biasa yang keempat, dan pada hari ini tanggal 2 Februari dikhususkan untuk merayakan pesta Yesus dipersembahkan di Kenisa. 40 hari yang lalu kita telah merayakan Natal, kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, dengan penuh sukacita dan semarak. Pada hari ini kita kenangkan hari suci Yesus dipersembahkan di Kenisa. Tampaknya Dia memenuhi hukum Taurat, tetapi sebenarnya Ia datang untuk memenuhi umat yang percaya kepadanya, dan kita telah percaya kepadanya. Maka terdorong oleh Roh Kudus, datanglah Simeon dan Hana ke Kenisa. Mereka mengenal Tuhan karena ilham Roh Kudus, dan dengan gembira mereka memuliakan Dia. Demikian pula kita sekarang, Bapak Ibu Saudara terkasih, dikumpulkan oleh Roh Kudus, kita pun akan memasuki rumah Tuhan, menyongsong Kristus yang telah datang. Kita akan bertemu dengan Dia dalam perjamuan kudus sampai pada hari Ia datang dalam semarak kemuliaannya, kekudusan selama-lamanya, dan itulah panggilan hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, dengan penuh kerendahan hati hadapan Tuhan, percayakan seluruhnya doa-doa kita pada kesempatan ini kepadanya. Sebelumnya kita akan memberkati lilin yang akan kita gunakan sepanjang tahun ini, dan dengan demikian lewat lilin ini kita diingatkan untuk senantiasa mengarahkan hidup kita, menerangi kita di sepanjang perjalanan hidup kita. Hari ini Engkau menyatakan terang yang menyinari
Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, dalam perayaan kita pada kesempatan ini, kita membawa dalam doa-doa kita mereka yang ingin kita doakan secara khusus. Utamanya kita bersyukur bersama dengan seluruh umat Allah yang boleh merayakan hari kelahirannya pada kesempatan ini, dan juga bersama dengan saudara-saudari kita yang merayakan hari raya panggilan kehidupan baik dalam hidup berkeluarga maupun di dalam hidup imamat, membiara, dan pilihan-pilihan hidup yang diperjuangkan oleh umatnya sendiri. Serta tetap membawa dalam doa-doa kita mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, dan juga terlebih mereka yang telah berpulang. Kita bawa dalam doa-doa kita, dan secara istimewa lagi pada kesempatan ini kita bersyukur atas rahmat tahun baru Imlek 2576 yang boleh kita rayakan di tahun Masehi 2025. Semoga dengan seluruh pengalaman di masa yang lalu, di tahun-tahun yang lalu, kita boleh hidup semakin lebih teguh, kokoh, kuat, dan semakin bersemangat menjalani kehidupan di tahun 2025 ini di bawah terang dan cahaya Kristus yang menerangi seluruh hidup kita, karena kita sungguh semakin berpasrah diri kepadanya. Maka mari di hadapannya, supaya kita semakin layak untuk merayakan peristiwa penyelamatan ini, mari rendah hati di hadapannya, kita mohon pengampunan dengan bersama-sama berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah
Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, hari ini putra tunggal-Mu yang telah menjadi manusia seperti kami dipersembahkan kepadamu di Kenisa. Di hadapan hadirat-Mu yang agung, kami mohon dengan rendah hati, sucikanlah hati dan budi kami, agar kami pun menjadi persembahan yang pantas bagimu. Juga yang kami bawa dalam doa-doa kami pada kesempatan ini, baik yang merayakan hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun imamat, ulang tahun panggilan, juga mereka yang sukses dan sementara mencari sarana untuk semakin mendapatkan yang terbaik lewat pekerjaan-pekerjaan, cita-cita dan harapan. Serta juga mereka yang sakit kami bawa dalam doa kami pada kesempatan ini. Bahkan mereka yang telah berpulang para leluhur kami. Sehingga lewat semuanya itu Tuhan, kami semakin Kau persekutukan dan Kau persatukan bersama dengan umat-Mu yang boleh merayakan hari raya Imlek pada tahun ini. Sehingga seluruh pengalaman di tahun-tahun yang silam semakin meneguhkan dan menguatkan kami untuk mengarahkan hidup kami dalam kebersamaan menuju kemuliaan-Mu di tahun-tahun yang akan datang. Dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama di dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Maliaki. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Tuhan yang kamu cari itu dengan mendadak akan masuk ke bait kudusnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang. Siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia laksana api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatur. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan perak. Ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan kurban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan semesta
Tuhan semesta alam, Dialah Raja kemuliaan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan bukalah dirimu lebar-lebar, hai pintu-pintu abadi, supaya masuklah Raja kemuliaan. Tuhan semesta alam, Dialah Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, Dialah Raja kemuliaan. Tuhan semesta alam, Dialah Raja kemuliaan. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, orang-orang yang dipercayakan Allah kepada Yesus adalah anak-anak dari darah dan daging. Maka Yesus menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham. Itulah sebabnya dalam segala hal Yesus harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam agung yang menaruh belas kasihan yang setia kepada Allah, untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa, karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakan
Ketika tiba waktu penyucian menurut hukum Musa, Maria dan Yusuf membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan Dia kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Di Yerusalem ada seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke bait Allah. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan baginya apa yang ditentukan hukum, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang dari-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu cahaya yang menyatakan kehendak-Mu bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel, serta untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Tetapi kelak suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri." Pada waktu itu ada pula di Yerusalem seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyir, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sampai sekarang ia janda dan telah berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat itu juga Hana pun datang ke bait Allah dan mengucap syukur kepada Allah, serta berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah selesai semua yang harus dikatakan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf beserta Yesus ke kota kediaman mereka, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan anugerah Allah ada padanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, sebelum saya mencoba mengajak kita untuk merenungkan sabda Tuhan pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan 2 hal sebagai pembukaan. Yang pertama, sejogjanya pada kesempatan misa ini, kita sudah janjian dengan Pastor Marcel untuk mau misa bersama karena beliau rencana datang hari Jumat. Tetapi karena satu dan lain hal, ada umatnya yang tiba-tiba juga meninggal dan akhirnya dia harus tinggal sampai pada hari ini. Besok baru dia datang. Jadi akhirnya saya sendiri.
Kami telah mengatur perayaan pada pagi hari ini jam 9, tetapi ternyata Tuhan mengendaki yang lain. Lalu yang kedua, pada kesempatan ini masih dalam suasana Imlek, hari keberapa ini? Hari kelima ya? Ya, Gong Cipacai untuk kita yang merayakannya di tahun 2025 ini. Semoga seluruh pengalaman di tahun-tahun yang silam menjadi pondasi bagi kita untuk mengarahkan hidup kita kepada kemuliaan Tuhan di tahun yang baru 2576, di tahun Masehi 2025. Dan tentu dalam kesatuan seluruh umat manusia, secara khusus bagi kita yang merayakannya, senantiasa bersatu dan semakin hidup lebih baik lagi. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, hari ini kita merayakan pesta Yesus dipersembahkan di Kenisa. Bacaan kita pada kesempatan ini diambil dari kitab Maleaki, di mana sebagai pengantar dan sekaligus menjadi inti dari bacaan pertama itu bahwa ketika pengharapan tidak sesuai dengan kenyataan, maka sangatlah mudah orang mengalami putus asa dan kecewa luar biasa. Israel pun mengalami hal yang sama, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, ketika mereka berniat membangun Kenisa dan Allah sepertinya diam saja, maka muncullah krisis iman, muncullah dalam diri mereka bagaimana kita percaya kepada Tuhan yang tidak campur tangan dalam kehidupan, terutama dari para imam pada saat itu yang mempersembahkan korban tanda penyucian. Maka Melkisedek, Maleaki datang untuk mewartakan kedatangan Allah ke tempat suci. Malaikat suci akan datang dan menghidupkan kembali kegiatan di Kenisa. Dan janji itu terpenuhi ketika Yesus dipersembahkan di Kenisa. Maka peristiwa ini membawa pengharapan bagi umat Allah. Kita pun diajak, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, untuk tetap dan selalu menaruh pengharapan kepada Tuhan dalam seluruh kehidupan, apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, apapun yang menjadi kesulitan kehidupan ini. Sebagai orang beriman, kita tidak boleh putus asa, tetapi selalu belajar dari seluruh pengalaman-pengalaman kehidupan. Bukankah pada tahun ini Gereja Universal di seluruh dunia merayakan kerahiman, di mana pintu kerahiman itu dibuka lagi. Dan dengan demikian itu menandakan bahwa Allah selalu membuka dirinya bagi setiap umatnya dengan hati penuh kerelaan dan penuh penyerahan untuk datang kepadanya, untuk menyatakan keberadaannya di hadapannya. Dan dengan demikian kita percaya bahwa Dia akan memberikan yang terbaik. Pengharapan yang sama tentu dalam seluruh kehidupan kita. Bahwa mungkin di pengalaman-pengalaman di masa yang silam, tahun-tahun yang silam, ada kegagalan yang sungguh sangat mengecewakan. Tetapi lewat pesta Yesus dipersembahkan di Kenisa, kita diingatkan akan hal itu. Hanya saja, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, apakah kita sungguh-sungguh senantiasa mau dan ingin untuk memenuhi hukum Tuhan dalam kehidupan ini? Yesus yang dipersembahkan di Kenisa Allah, padahal kita tahu bahwa Dia adalah firman yang sempurna. Dan dengan demikian ini menjadi pembelajaran bagi kita, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih. Satu, bahwa kehidupan hidup iman tumbuh dan berkembang di dalam kebersamaan kita melalui keluarga yang kita huni dan kita diami. Saya selalu mengatakan bahwa keluargalah yang menjadi dapur utama dan terutama untuk membentuk seluruh kepribadian anak-anak yang Tuhan titipkan kepada kita untuk kita pelihara. Kita lihat
bagaimana Maria dan Yusuf itu menuntun putranya. Dia persembahkan kepada Tuhan walaupun dia tahu bahwa dia ini adalah dari Roh Kudus. Yusuf tidak pernah mengeluh akan hal itu. Dan dengan demikian dia menghukum Tuhan dan melaksanakan itu dalam seluruh kehidupan. Kita pun Bapak Ibu Saudara terkasih, sudah mempersembahkan diri kita sepenuhnya kepadanya, entah melalui orang tua kita atau lewat kemauan kita sendiri untuk mau dan ingin bertemu dengan cahaya dan terang itu melalui pembaptisan dan kita diangkat menjadi anaknya. Dan dengan demikian diperkenankan untuk membuka kemuliaan Tuhan bagi kita untuk bersatu sepenuhnya dengan Dia. Bagaimana hal ini kita pelihara dalam seluruh kehidupan kita Bapak Ibu Saudara terkasih. Hukum Tuhan yang dilaksanakan oleh Yesus. Saya tidak mengatakan oleh Kristus, oleh Yesus. Artinya dia mengenakan kemanusiaan kita untuk sungguh menyatakan hal itu kepada kita, supaya kita juga berusaha untuk mengikuti hukum dan tatanan itu dalam seluruh kehidupan. Lalu itu bagi kita menjadi suatu renungan dan refleksi. Bagaimana caranya kita mempersembahkan seluruh diri kita kepada Tuhan. Lalu secara manusiawi kita sudah mulai hitung-hitungan Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam seluruh kehidupan ini. Kita mulai dari hari pertama. Pada saat kita bangun lalu kita memejamkan mata, Tuhan sediakan bagi kita sepanjang hari itu 24 jam. Lalu kita akan jalaninya dalam seluruh kehidupan kita. Waktu istirahat kita pakai berapa jam? Waktu untuk bekerja berapa jam? Waktu untuk keluarga berapa jam? Dan seterusnya untuk bekerja dan seterusnya. Waktu yang saya khususkan untuk Tuhan di 24 jam ini berapa jam? Kalau kita kumpulkan itu dari hari ke hari, lalu terseliplah 1 minggu. 6 hari kita diberikan Tuhan untuk bekerja dan melaksanakan hidup kita secara duniawi, sekali lagi tanpa melupakan Tuhan. Hari Sabtu kita mulai merasa bahwa ini adalah hari istirahat, hari Sabat menurut Yahudi. Besoknya kita akan merayakan hari Minggu. Seringkali kita masih berpikir ternyata pekerjaan masih sangat banyak. Dan dalam benak pikiran kita tentu mengatur waktu untuk itu. Dan pada saat dihukumkan dan diperintahkan kuduskanlah hari Tuhan, maka apakah sungguh-sungguh saya menguduskan itu? Dan sebenarnya tidak 1 hari, paling lama 3 jam. Mulai dari persiapan kita berangkat dari rumah, dalam perjalanan ikut peribadatan paling lama 1,5 jam. Dan itu pun baik kita sudah menggelisahkan. Masih ada paling tidak 10 jam di hari Minggu itu untuk bisa bekerja, asal kita sungguh menghayati hal itu. Tetapi itu pun Bapak Ibu Saudara terkasih, kita tidak sucikan dan kita tidak kuduskan. Kita mengeluh, Tuhan, Engkau tidak memperhatikan saya. Seandainya Tuhan akan berbicara, hitunglah hari ini saja. Berapa jam yang kau pakai untuk sungguh berdiam diri sejenak dan melihat mulai dari hari Senin apa yang kau buat dalam seluruh kehidupan. Dan seandainya di pertengahan minggu itu saya mengatakan, udara stoplah untuk mengembus di dalam hatimu. Lalu apa yang harus kita buat? Saya hanya mau mengantar kita di awal tahun baru lagi merayakan Imlek pada tahun ini. Merayakan Yesus persembahkan di Bait Allah, mengajak kita untuk perayaan bagian dari Natal sebenarnya. Dan dengan demikian Bapak Ibu Saudara terkasih, saya berharap bahwa kita setiap saat ada kerinduan untuk mau berjumpa dan berjumpa dengan Yesus dalam seluruh kehidupan kita. Dan pada hari ini kembali diingatkan kepada kita akan hal itu. Kenapa Bapak Ibu Saudara terkasih? Karena dialah satu-satunya manusia yang mau dan ingin untuk merelakan seluruh hidupnya, mengorbankan hidupnya, menjadi korban pepuli atas dosa-dosa kita, menumpahkan darahnya di kayu salib. Dan dengan demikian lewat itulah seluruh umat manusia
Terlebih kita yang percaya kepadanya, dengan merentangkan tangannya di kayu salib, dia merangkul kita kembali untuk bersatu dengan dia. Dan itulah yang kita dengarkan dalam bacaan kedua pada hari ini. Untuk sungguh mau datang kepadanya. Utamanya saya selalu tegaskan bagi kita, dalam kesatuan gereja satu kudus Katolik dan Apostolik, persatuan itu sungguh nyata di dalam doa syukur agung, di mana kita mengambil bagian untuk bersatu dengan dia, dengan menyambut tubuhnya sendiri. Dan itulah perjumpaan yang tiada tara menurut saya. Sehingga keimanan dalam kesatuan gereja Katolik itu sungguh menjadi suatu kesempurnaan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah dunia ini. Firman-Nya meneguhkan dan menguatkan kita. Kita bisa membukanya di dalam YouTube dan berbagai siraman rohani. Tetapi untuk menyambut Komuni Kudus tidak bisa tidak kalau tidak ada kehadiran seorang imam untuk menyatakan itu. Pengalaman COVID telah mengantar kita untuk merenungkan hal itu. Dan walaupun pada saat itu saya berada di kampung, tetapi ternyata banyak orang tua yang protes, "Pastor, kenapa kami tidak bisa menerima komuni?" Saya mengatakan gereja tidak pernah ditutup. Kalau Bapak Ibu mau komuni, datanglah setiap hari di pusat paroki dan kita mengadakan perayaan Ekaristi bersama. Dan dengan demikian itu menjadi kekuatan bagi orang-orang dulu yang sungguh meyakini bahwa persatuan itu menjadi penting. Nah, dengan demikian Bapak Ibu Saudara terkasih, melalui kesempatan ini saya mengajak kita untuk sungguh menyadari hal ini. Dan dengan demikian mudah-mudahan kita seperti Simeon dan Hana dalam bacaan pada hari ini, pada saat kita sudah berjumpa dengan Yesus dan masukkannya di dalam diri kita, lalu kira dengan hati dengan apapun perjuangan kehidupan kita akan mengatakan, biarkanlah aku ini pergi, karena aku telah melihat kemuliaan-Mu ya Tuhan. Dan kemuliaan itu bagi kita Bapak Ibu Saudara terkasih, kita boleh nyatakan dalam ungkapan untuk bersatu dengan Dia di dalam Komuni Kudus. Untuk itulah ada pengantaran Komuni Kudus bagi orang-orang sakit. Bapak Ibu Saudara terkasih, kiranya itu bagian-bagian permenungan kita pada kesempatan ini mudah-mudahan semakin bantu kita untuk bersatu dengan Tuhan dan merindukan untuk senantiasa datang di bait suci Allah bersatu dengannya. Dan dengan demikian hidup iman kita akan semakin diteguhkan. Itulah tanda persembahan diri kita sepenuhnya dan mengajak kita untuk boleh bersyukur dan bersyukur terus menerus. Karena Tuhan telah menjadi cahaya dan terang bagi kita yang dilambangkan dengan lilin-lilin yang dinyalakan dalam seluruh kehidupan kita, supaya cahaya Kristus semakin menarik kita sepanjang perjalanan hidup kita utamanya di tahun ini. Dan dengan demikian berkat-berkat Tuhan akan semakin melimpah boleh kita alami. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, telah mendengarkan sabda Tuhan mencoba merenungkannya. Mari kita berdiri, meneguhkan iman kepercayaan kita dan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat. Marilah berdoa kepada Tuhan kita Yesus Kristus, yang merupakan terang keselamatan bagi bangsa-bangsa dan kemuliaan bagi kita umatnya. Marilah mengatakan kepadanya, semoga terang-Mu bercahaya atas kami ya Tuhan. Semoga terang-Mu bercahaya atas kami ya Tuhan. Bagi gereja, ya Tuhan, semoga gereja menunjukkan kepada dunia wajah Kristus yang sebenarnya dan menjadi tanda keselamatan bagi semua orang. Marilah berdoa kepada Tuhan. Semoga terang-Mu bercahaya. Bagi Sri Paus
dan semua anggota gereja yang melayani gereja dalam suatu jabatan. Ya Tuhan, semoga semua pejabat gereja berani berbicara dan bertindak atas nama kebenaran dan keadilan, serta memberi kesaksian tentang kasih Kristus. Marilah berdoa kepada Tuhan. Semoga terang-Mu bercahaya atas kami, ya Tuhan. Bagi para ayah dan ibu, ya Tuhan, semoga teladan hidup para orang tua mengilhami anak-anak mereka untuk mengikuti terang Kristus. Marilah berdoa kepada Tuhan. Semoga terang-Mu bercahaya atas kami, ya Tuhan. Bagi semua orang Kristiani, ya Tuhan, semoga Roh Kudus menuntun umat Kristiani supaya selalu setia pada suara hati mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Semoga terang-Mu bercahaya atas kami, ya Tuhan. Bagi kita semua yang berkumpul di sini, ya Tuhan, semoga kami mampu memantulkan cahaya Kristus. Marilah berdoa kepada Tuhan. Semoga terang-Mu bercahaya atas kami, ya Tuhan. Kami juga mensyukuri rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami masing-masing. Terlebih rahmat kebersamaan yang boleh dialami oleh umat-Mu yang Kau perkenankan untuk boleh merayakan Hari Raya Imlek di tahun 2025 ini. Semoga seluruh pengalaman di tahun-tahun yang silam semakin meneguhkan dan menguatkan mereka, mempersatukan mereka dengan seluruh sanak keluarga, andai taulan dan siapa saja yang bekerja sama di dalam memperjuangkan kebersamaan persatuan untuk menghadirkan yang terbaik di tengah dunia ini. Sungguh semakin menikmati rahmat berkat-berkat-Mu lewat seluruh usaha, seluruh rencana pekerjaan-pekerjaan yang mereka perjuangkan di tahun-tahun yang akan datang. Marilah berdoa kepada Tuhan. Semoga terang-Mu bercahaya atas kami, ya Tuhan. Terlebih kami bersyukur atas rahmat kehidupan, rahmat ulang tahun yang Kau percayakan kepada kami, terlebih kepada saudara-saudara kami yang merayakan hari ulang tahunnya, baik di sepanjang minggu ini maupun yang merayakannya pada hari ini, yaitu Pastor Frans Tandipau dan Bapak Yohanes Lakah yang merayakan hari ulang tahun yang ke-37. Semoga rahmat usia yang Kau percayakan kepada saudara-saudari kami ini sungguh semakin meneguhkan, menguatkan mereka dalam seluruh perjalanan hidup, sehat walafiat, semangat dalam perjuangkan hidup, sehingga kebahagiaan dan kedamaian semakin mereka boleh nikmati. Marilah berdoa kepada Tuhan. Semoga terang-Mu bercahaya atas kami, ya Tuhan. Juga kami bersyukur atas rahmat kehidupan panggilan yang Kau percayakan kepada kami, utamanya atas tabisan episkopal yang pertama bagi Monsinyur Frans Nipa yang dirayakan kemarin, dan bagi Monsinyur John Likuada yang merayakan hari tabisan episkopal yang ke-33, serta tabisan imamat bagi para imam-Mu, Pastor Rusdin yang merayakan hari ulang tahun imamatnya yang ke-20 pada hari ini. Juga yang merayakan hari ulang tahun imamat yang ketiga yaitu Pastor Ardianto Alolayuk, Pastor Patrio Tangdiangga, Pastor Pairisius Malole, Pastor Petrus Kanisius, Pastor Yohanes Purdiono Kantiro Galus, Pastor Anton Tangalayuk, dan yang merayakan hari ulang tahun yang kedua ulang tahun imamat yaitu Pastor Ayus Radrigis, Pastor Gideon Suhendra, dan Pastor San Francisco Usmini, serta Pastor Yosafat. Dan bahkan umat merayakan hari ulang tahun perkawinannya pada kesempatan panggilan-panggilan hidup para biawaran biarawati. Semoga mereka yang merayakan hari ulang tahun panggilan kehidupan pada hari ini
Sungguh semakin kau gembirakan, kau teguhkan, kau kuatkan dalam seluruh perjalanan hidup menapaki panggilan hidup, dan dengan demikian mereka sungguh semakin mengarahkan hidupnya kepadamu untuk semakin memuliakan Dikau bersatu sepenuhnya dengan Dikau. Marilah berdoa kepada Tuhan, semoga terang-Mu bercahaya atas kami. Ya Tuhan. Kami juga bersyukur atas sarana doa yang Kau siapkan bagi kami. Terlebih bersama dengan umat-Mu yang bersyukur atas terkabulnya doa novena 3 Salam Maria. Semoga lewat sarana doa dan tanda persatuan dengan Dikau, umat-Mu semakin bersatu sepenuhnya dengan Dikau. Untuk memuliakan Dikau, harapan-harapan mereka semakin boleh nikmati di sepanjang tahun-tahun yang akan datang. Marilah berdoa kepada Tuhan, semoga terang-Mu bercahaya atas kami ya Tuhan. Kita menjawab, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Pada kesempatan ini juga ya Bapa, kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Mulut orang-orang yang Kau utus kepadanya, kiranya Engkau memberikan kekuatan penyembuhan kepada mereka semua, sehingga suatu saat kami boleh berkumpul bersama untuk memuliakan Dikau sebagai tanda persatuan sepenuhnya dengan Dikau dalam seluruh kehidupan kami bersama. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Secara khusus kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang telah mendahului seluruh sanak keluarga kami yang telah berpulang. Utamanya Opa Bapak Felix Rambing yang baru saja Kau panggil dari tengah-tengah keluarga dari rukun Santo Petrus. Juga Opa Kada, Oma Wea, Bapak Menadus, Bata, Karolus Kelo, Marta Tala, Martina Seku, Veronica, serta seluruh anggota keluarga yang sudah berpulang. Yosefina Moa, Yulianti Susana, Theodorus Raga, Hilarius Gela, Felicia Nona, Christina Riong, dan seluruh anggota keluarga, dan juga untuk Dr. Laurentius Jaya Kusli dan seluruh para leluhur kami yang telah mendahului. Kiranya dengan belas kasih-Mu Tuhan, mereka yang telah berpulang, Kau anugerai hidup abadi dalam kemuliaan-Mu sebagai buah iman yang diperjuangkan selama hidupnya di dunia ini. Dan dengan demikian mereka boleh menjadi pendoa bagi seluruh keluarga yang masih Kau perkenankan untuk berjuang perseran di tengah dunia ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Senyap Allah kita ini menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Tuhan Yesus Kristus, tanpa Dikau kami berjalan dalam kegelapan. Semoga terang-Mu bercahaya dengan cemerlang dalam diri kami, sehingga dalam keterbatasan kami menjadi terang-Mu bagi dunia. Sebab Engkaulah terang hidup kami sekarang dan untuk selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan dengan mempersiapkan persembahan kita.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, Engkau menghendaki putra tunggalmu dipersembahkan kepadamu sebagai anak domba tak bernoda bagi kehidupan dunia. Kami mohon semoga persembahan gerejamu yang sedang bersuka cita ini menyenangkan hatimu. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arah, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan benar, pantas dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab pada hari ini putramu yang kekal dipersembahkan di Kenisa dan dinyatakan oleh Roh Kudus sebagai kemuliaan Israel dan terang bangsa-bangsa. Maka sambil mengeluk-elukkan Sang Penyelamat dengan sukacita, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku, ya Tuhanku dan Allahku." Mari
marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Fransiskus Nipa, serta semua rohaniwan. Teguhkan kami anak-anak-Mu yang datang di hadirat pada kesempatan ini dengan segala niat doa dan harapan-harapan kami, juga mereka yang kami bawa dalam doa-doa kami. Ingatlah juga saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Bapa kami Mandarin, Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu
Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Mataku telah melihat kemuliaan-Mu yang Engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah memenuhi kerinduan Simeon. Ia tidak mengalami kematian sebelum menatang Kristus Putramu. Semoga berkat santapan suci yang telah kami sambut, Engkau menyempurnakan rahmat-Mu dalam diri kami, agar seperti Simeon, kami pun Engkau perkenankan menyongsong Putramu dan memperoleh hidup yang kekal. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk mendengarkan pengumuman. Pengumuman gereja hari Sabtu dan Minggu tanggal 1 dan 2 Februari 2025. Yang pertama, pengumuman kolekte. Kolekte gereja tanggal 25 dan 26 Januari 2025 sebesar Rp20.400.000. Kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp12.344.000. Kolekte perkawinan sebesar Rp2.428.000. Sumbangan-sumbangan dari CH sebesar Rp1 juta, Shirley Sinyo sebesar Rp2 juta, Abdullah P sebesar Rp1 juta, Hendra Kusuma sebesar Rp1 juta, Idawati sebesar Rp500.000, Sugiarto sebesar Rp300.000. Atas sumbangannya kami ucapkan terima kasih. Yang kedua, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di aula lantai 1. Yang ketiga, akan saling menerimakan sakramen perkawinan Daniel Angga Wijaya dengan Anette Sophia Jauri sebagai pengumuman kedua, Anselmo Seraja dengan Veronica Luju sebagai pengumuman pertama. Bagi yang mengetahui adanya halangan perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di paroki Andalas. Yang keempat, persiapan ketekumen komuni pertama akan dimulai pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2025 pukul 9 pagi sampai dengan 10.30 WITA di SD Frater Teratai 2. Pendaftaran bagi yang berminat dapat mengumpulkan fotokopi surat baptis, fotokopi akte lahir, dan fotokopi KK versi biduk. Berkas tersebut dikumpulkan di kantor sekretariat pada hari Senin sampai Sabtu pukul 8 pagi sampai jam 14.00. Syarat untuk mendaftar yaitu yang berusia 10 tahun ke atas atau kelas 4 SD. Bagi yang belum cukup umur 10 tahun, mohon untuk tidak mendaftar. Kelima, baptisan kategori bayi akan dilaksanakan pada hari Minggu 9 Februari 2025. Bagi yang ingin mendaftarkan anaknya, disilahkan ke kantor sekretariat untuk mengambil formulir dan menyertakan fotokopi akte lahir, fotokopi surat nikah gereja orang tua, dan fotokopi KK Katolik versi biduk. Keenam, organisasi Tunggal Hati Seminari Tunggal Hati Maria atau THS-THM Ranting Andalas telah membuka pendaftaran bagi calon anggota yang ingin bergabung. Untuk pendaftaran disilahkan datang setiap hari Jumat pukul 19.00 di SD Frater Teratai 2. Info lebih lanjut silakan hubungi Saudara Apri dengan nomor handphone 0895 1447 775. Pertemuan lansia akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025 jam 9 pagi di Aula Gereja lantai 1. Pengumuman tambahan, Misa Hari Perkawinan Sedunia World Marriage Day
yang dipimpin langsung oleh Uskup Agung Kams, Monsinyur Franz Nipa, yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2025 pukul 11 siang di Paroki Kristus Raja Andalas. Misa ini terbuka untuk semua pasutri, pasangan suami istri. Khusus untuk pasutri yang usia perkawinan di atas 40 tahun dapat mendaftarkan pada sekretariat paroki pada jam kerja untuk mendapatkan piagam langsung dari Bapak Uskup. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Terima kasih. Demikian berapa penyampaian Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Tetap mengingatkan pengumuman yang terakhir bahwa kita akan mengadakan misa khusus untuk Hari Perkawinan Sedunia yang akan dilaksanakan oleh Keuskupan Agung Makassar dan kita sebagai tuan rumah di Paroki Andalas yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 di bulan ini. Maka sangat diharapkan kepada kita semua juga ikut ambil bagian dan boleh menghadiri perayaan ini bukan hanya untuk anggota ME saja. Ya, mudah-mudahan melalui itu lalu kita menjadi anggota ME, tetapi untuk kita semua. Terlebih bagi mereka yang sudah berumur 40 tahun dalam hidup perkawinan supaya mendaftar di sekretariat paroki tentu dengan membawa surat nikah supaya disesuaikan dan akhirnya akan mendapatkan sertifikat yang langsung dibuat kerjasama dengan Komisi Keluarga Keuskupan ME utamanya kita yang ada di Andalas ini. Jadi ini supaya menjadi perhatian kita. Lalu tambahan pengumuman bahwa nanti akan ada tabisan imamat untuk empat imam projo di Gotong-Gotong pada tanggal 5. Undangan ini terbuka untuk umum karena ini adalah pesta umat atau pesta iman umat. Maka diharapkan kalau ada yang berkesempatan menghadiri jam 17.30 atau setengah 6. Yang paling penting saya kira perayaannya kita bisa ikuti. Soal resepsinya saya kira kita menunggu apa yang disampaikan oleh tuan rumah panitia yaitu paroki Gotong-Gotong. Saya kira sebagai umat beriman kita mengungkapkan iman dan kebersamaan kita di sana. Lalu yang lain-lain sehubungan dengan pengumuman pada hari ini Bapak Ibu Saudara terkasih kiranya tetap menjadi perhatian kita bersama. Moga-moga tetap menjadi tanda kebersamaan kita di masa akan datang. Terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan ini. Seluruh petugas liturgi, para lektor pembaca, pemazmur, diakon, pembayi komuni, dan PPA, pelayan misa, semua saja mengambil bagian, utamanya kelompok Kor Credo dan organisnya yang pada kesempatan mengantar kita dalam misa untuk nuansa Mandarin di paroki kita. Dan dengan demikian itu bisa kita nikmati. Tahun ini tidak ada misa khusus untuk misa Hari Raya Imlek. Tahun lalu kita adakan karena itu pas bertepatan dengan hari Sabtu dan hari Minggu, sehingga itu tapi kita intensikan pada kesempatan ini. Kepada kita semua sekali lagi saya ucapkan terima kasih kelompok dekorasi yang sudah menghias gereja, kelompok sound system. Dan akhirnya sekali lagi saya ucapkan gong cepat cai bagi kita semua. Sin nian kuile, mohon maaf lahiran batin atas seluruh keterbatasan sepanjang tahun ini. Mudah-mudahan ke depan kita saling mengingatkan untuk hidup semakin lebih baik lagi. Saya kira itu, mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita siapkan hati kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memulihkan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.
Rupanya anak-anak akan mendapatkan ampau pada hari ini, anak sekolah minggu ya. Mohon perhatian kepada umat yang membawa anak-anak, dimohon untuk menerima ampau, sebentar lagi akan dibagikan.